Saya akan berbicara masalah Paskah. Ya. Kalau Paskah itu ya tidak dapat dipisahkan dengan kisah dalam Perjanjian Lama. Begini kisahnya. Waktu itu Yahweh mengutus Musa untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan di negeri Mesir. Pembebasan yang dimaksudkan adalah Israel harus keluar dan meninggalkan negeri Mesir itu. Ya. Tapi penguasa Mesir tidak merelakan orang Israel pergi. Mungkin pertimbangannya budak itu tenaga kerja yang sangat murah. Ya, kalau orang Israel pergi, maka orang Mesir kehilangan tenaga kerja yang murah. Ya. Oleh sebab itu penguasa orang Israel, penguasa Mesir maksud saya, penguasa Mesir tidak mengizinkan orang Israel pergi. Ya. Lalu Musa atas izin Yahweh mendatangkan tulah atau malapetaka kepada penguasa dan orang Mesir. Kalau malapetaka itu menimpa mereka, raja Mesir itu yang bernama Firaun berkata, oke, kami mengizinkan orang Israel pergi. Tapi setelah malapetaka itu dicabut, Firaun kembali menyatakan orang Israel tidak boleh pergi, ya, begitu sampai berulang-ulang ya. Padahal tulah itu sudah sampai yang ke-9 gitu ya. Kemudian Yahweh merencanakan malapetaka yang ke-10 yaitu Paskah. Paskah itu adalah bahwa tiap keluarga atau gabungan keluarga Israel pada bulan pertama hari ke-14 waktu senja harus menyembelih domba ya. Lalu darah domba itu dipercikkan pada kedua tiang pintu dan ambang pintu rumah masing-masing. Kemudian daging domba itu dimakan habis ya, dipanggang terus dimakan dengan cara yang buru-buru gitu ya, sampai habis ya. Kemudian di samping itu selama 7 hari sejak hari ke-15 mereka harus makan roti tidak beragi ya. Pada malam hari pada saat Paskah itu ya, Yahweh berkeliling di negeri Mesir. Jika dia menemukan rumah yang ada yang pada tiang pintu ya, dan juga ambang atas pintu itu ada percikan darah domba, berarti itu rumah tangga orang Israel yang telah menyembelih domba Paskah ya. Maka Yahweh tidak akan memasuki rumah itu, maka keluarga itu tidak mengalami malapetaka ya, aman gitu ya. Tapi bila dia atau Yahweh itu mendapati rumah yang di tiang tiang pintu dan ambang pintunya tidak ada percikan darah domba, maka diketahuilah bahwa itu bukan rumah orang Israel, melainkan rumah orang Mesir. Lalu Yahweh masuk ke rumah itu dan memberi malapetaka kepada keluarga itu. Malapetaka yang terjadi adalah kematian anak sulung di rumah itu, baik anak manusia maupun anak hewan atau ternak mereka ya. Jadi Paskah atau dalam bahasa Inggrisnya Passover ya, artinya kematian yang lewat ya, atau dilewati oleh kematian. Kenapa dilewati? Karena di pintunya ya ada percikan darah domba, begitu ya. Nah, peristiwa matinya anak sulung orang Mesir itu menimbulkan kengerian ya, lalu dengan hati yang galau
dan tidak bisa pikir panjang, ya, mereka pasti tidak bisa pikir panjang. Mereka spontan mengizinkan orang-orang Israel itu pergi meninggalkan Mesir, ya. Dan karena mendapat izin itu, orang Israel cepat-cepat dan buru-buru pergi. Mumpung orang Mesir memberi izin, ya, dengan cepat-cepat mereka pergi beserta ternaknya keluar meninggalkan negeri Mesir itu. Itulah kisah Paskah, dan peristiwa itu diperingati oleh orang Israel turun-temurun, gitu ya. Pada zaman Yesus peristiwa itu masih diperingati, padahal peristiwa itu terjadi sekitar 1400 tahun sebelumnya, ya. Udah lama itu, ya. Yesus disalib pada hari orang Yahudi menjelang perayaan Paskah. Orang Yahudi memakai kalender berdasarkan bulan atau moon, ya, sebagai acuannya. Jadi pergantian harinya itu pada saat matahari terbenam, ya. Kalau kalender kita itu kalender Masehi itu berdasar matahari sebagai acuannya, dan pergantian harinya tengah malam jam 00, gitu, ya. Lah, Yesus adalah domba Paskah. Dia disalib pukul 9 pagi, lalu sekitar pukul 3 sore, di waktu senja saat matahari masih tampak, dia meninggal, ya. Dia dikubur sore itu juga menjelang Sabat, ya, dan saat orang Israel siap-siap mengadakan perayaan Paskah, ya. Saat masih hidup di awal-awal pelayanannya, Yohanes mengucapkan perkataan dengan menunjuk Yesus, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Itu dari Yohanes pasal 1 ayat 29, ya. Yesus juga disebut domba Paskah, domba sungguhan yang disembelih pada peristiwa Paskah di Mesir zaman dulu. Itu hanya sebagai gambaran atau tipologi Yesus. Yesuslah domba yang sejati yang datang dari YHWH, yang diutus ke dunia untuk dikorbankan. Dialah domba yang melewatkan manusia dari kematian. Mati adalah keadaan terpisah dari Allah yang tempatnya adalah neraka. Sedang hidup adalah keadaan bersama Allah yang tempatnya adalah surga. Orang yang percaya dan menerima Yesus, dia juga sekaligus, ya, percaya bahwa Yesus telah mati untuk dirinya. Orang yang demikian akan diberi hidup kekal, ya. Dia tidak akan mengalami mati, dia tetap hidup. Dengan percaya Yesus yang disalib, di tiang dan ambang pintu hatinya ada percikan darah domba Allah, sehingga Allah membiarkannya hidup. Dia tidak terkena hukuman Allah, karena hukuman atasnya telah ditimpakan kepada Yesus. Jadi makna Paskah bagi orang Kristen adalah pembebasan dari perbudakan dosa melalui penyaliban Yesus. Barang siapa percaya dan menerima Yesus, dia dibebaskan dari dosa. Bagi Yesus sendiri, kematiannya tidak untuk selamanya. Pada hari yang ketiga, dia dibangkitkan. Dengan kebangkitannya, menunjukkan bahwa dia menang atas kematian. Kematian tidak bisa menguasai dirinya, ya, dia kembali hidup. Kebangkitannya atau kebangkitan Yesus menunjukkan
bahwa dia telah melewati kematian. Kematian telah dia lewati, itulah Paskah, ya. Lalu Paskah itu pada kematian Yesus atau kebangkitannya. Ya, Paskah adalah hari kebangkitannya. Ya, karena jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah percaya kita. Jadi penyaliban Yesus itu baru bisa berarti setelah Yesus dibangkitkan. Jika Yesus tidak dibangkitkan, maka penderitaannya di kayu salib itu tidak ada manfaatnya bagi manusia. Jadi Paskah adalah kematian yang sudah lewat. Yesus melewati kematian itu karena dia dibangkitkan. Amin. Terima kasih ya.